Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nus dalam channel Bang Nus, dan salam kenal bagi yang baru pertama berkunjung ke channel saya ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengirim nilai rapor, baik rapor kurikulum Merdeka maupun rapor K13 ke aplikasi Dapodik lokal. Saya bekerja di rumah, sedangkan server Dapodik dan server rapor tersimpan di sekolah, sehingga saya mengakses server rapor dan Dapodik di sekolah di rumah saya dengan menggunakan UltraViewer. Nah, cara menggunakan UltraViewer ini silakan cek pada kolom deskripsi. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan, UltraViewer 6.5, dan ini saya mengkoneksikan mengakses server Dapodik dan rapor dari rumah yang tersimpan di sekolah. Nah, ini contohnya, ini tampilan komputer server di sekolah. Di sana saya hanya hidupkan CPU-nya, sedangkan monitor dan keyboard serta mouse saya cabut. Jadi teman-teman, setelah saya mengakses, saya membuka aplikasi rapor kurikulum Merdeka, dan ini tampilan aplikasinya. Tinggal saya klik masuk, lalu mengklik nama sekolah. Nah, sebelum kita mengirim nilai rapor ke aplikasi Dapodik, terlebih dahulu jangan lupa kita melakukan backup, sehingga terjadi error pada rapor ataupun komputer server, kita mempunyai backupnya, sehingga kalau error tinggal kita install ulang dan melakukan restore hasil backup ini. Jadi kita melakukan backup, download hasil backup, lalu kemudian kita buka Windows Explorer hasil download. Nah, ini hasil download backupnya. Silakan teman-teman menyimpan pada media penyimpanan yang aman. Saya biasa menyimpannya pada Google Drive, sehingga sangat aman untuk menyimpan file backup rapor ini. Setelah kita melakukan backup, kemudian kita melakukan pengiriman nilai ke Dapodik. Jadi kita lihat, kita klik di aplikasi kirim nilai ke Dapodik. Nah, ini tabnya, kita klik di situ, lalu kemudian kita mengirim satu persatu. Yang pertama, nah ini terkoneksi rapor dengan Dapodik. Kita kirim cek dan kirim Matef ini. Kita menunggu proses ini. Proses ini cukup lama, sehingga saya mengedit untuk mempercepatnya. Teman-teman, jika dia berjalan lama, biarkan saja sampai dengan proses ini selesai. Cek dan kirim data nilai ke Dapodik lokal. Jadi teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, klik tombol like, dan tulis pada kolom komentar jika belum mengerti. Nah, sudah selesai, kita klik OK. Lalu yang kedua, kita cek dan kirim nilai rapor. Nah, proses pengiriman ini sangat lama, karena mengirim nilai rapor semua siswa dan semua mata pelajaran ke aplikasi Dapodik. Di sekolah kami, kurikulum Merdeka diterapkan baru kelas 10, sedangkan kelas 11 dan 12 masih K13. Nah, proses pengiriman pada tahap yang kedua ini di K13 berlangsung lebih lama ketimbang kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman, ketika proses pengiriman ini, ketika kita mengakses aplikasi Dapodik, akan terlihat error. Nah, ini saya contoh, saya mengakses aplikasi Dapodik ketika saya mengirim nilai rapor. Saya membuka localhost tab baru, lalu di address bar saya ketik localhost .25774 portal Dapodik. Nah, tampil seperti ini. Ketika klik masuk, dia akan error seperti ini. Nah, ini teman-teman tidak usah cemas, karena memang terjadi seperti ini ketika kita mengirim nilai rapor ke Dapodik. Jadi kita tutup saja tab ini. Saya biasanya ketika Dapodik error seperti ini, saya akan memeriksa pada tab service. Di kotak search ini saya ketik service. Nah, muncul service seperti itu. Lalu kemudian saya klik di service itu. Nah, ini kalau terjadi error pada Dapodik, ini yang biasa saya lakukan. Pada tab service saya cari Dapo DB dan Dapo web service. Nah, ini masih aktif. Saya biasa melakukan restart ketika Dapodik saya terjadi error. Dapo web service, lalu Dapo DB, Dapodik DB,
saya melakukan restart juga, lalu kemudian ya saya ulangi lagi, Dapo web service, saya restart lagi. Ini yang biasa lakukan ketika Dapodik saya terjadi error. Nah, setelah melakukan restart pada tab service ini, saya coba masuk lagi ke aplikasi Dapodik dengan membuka tab baru, ketik pada address bar localhost lalu port Dapodik 5774. Setelah itu tekan enter, akan terlihat tampilan laman Dapodik seperti ini. Saya klik masuk. Nah, masih error. Jadi teman-teman tidak usah cemas, tidak usah install ulang. Nah, kesalahan saya pertama mengirim nilai rapor ke Dapodik ini, saya mengira bahwa Dapodik saya error, maka saya selalu menginstal ulang Dapodik sampai dengan 3 kali. Lalu ternyata setelah saya membiarkannya seperti ini, Dapodik ini normal. Rupanya rapor memblokir akses Dapodik sehingga pengirim nilai dari aplikasi rapor ke Dapodik berjalan lancar. Nah, ini saya edit karena prosesnya berjalan sangat lama mengirim nilai rapor per siswa per mapel. Saya mengeditnya karena memang sangat lama menunggu. Jadi teman-teman, ketika terjadi error jangan cemas dengan Dapodik, kita biarkan saja. Nah, sudah selesai, kemudian kita klik OK. Selanjutnya setelah kita klik OK, kita klik di cek dan kirim nilai Xschool di tab yang ketiga itu. Datanya masih 0, yang lain sudah terkirim semua. Kita kirim di sini juga. Pada tab yang ketiga ini juga berlangsung cukup lama, maka saya mengeditnya juga untuk mempercepat video ini sehingga tidak terlalu lama durasinya. Jadi teman-teman, untuk mengirim nilai rapor ke Dapodik memang membutuhkan kesabaran untuk menunggu proses pengiriman sampai dengan selesai. Ya, kita menunggu saja. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, kita cek pada Dapodik. Sekarang kita cek Dapodik dan dia sudah bisa diakses lagi dengan kita cek pada tab nilai, lalu kemudian klik di rapor. Kita klik di rapor. Nah, ini sudah muncul tampilan hasil pengiriman nilai dari rapor. Kita coba satu kelas. Nah, di sebelahnya mata pelajaran, di sebelah itu nilai siswanya. Tab di sebelah kanan nilai siswa, di sebelah kiri itu mata pelajaran. Kita coba mata pelajarannya, kita klik double di mata pelajaran itu. Nah, di sebelah langsung tampil nilai hasil pengiriman nilai dari rapor ke Dapodik. Nah, sudah ada tampilan nilai di sebelah. Kita coba kelas lain. Ya, kita coba kelas lain, coba 10 fase E3. Nah, semua sudah ada nilai. Jika sudah demikian, maka silakan teman-teman melakukan sinkron Dapodik sehingga nilai yang ada di Dapodik yang dikirim dari nilai rapor ke Dapodik juga terkirim ke server pusat Dapodik. Demikian saja, semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.